di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Ada sebuah warung makanan yang terletak di tepi hutan. Warung ini dimiliki oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Desa ini dikenal dengan kehidupan yang sederhana, di mana penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Namun, ada satu hal yang membuat warung Pak Surya menonjol. Selalu ramai dikunjungi pelanggan, meskipun lokasinya terpencil. Pak Surya dikenal sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Ia selalu melayani pelanggannya dengan sepenuh hati, dan masakannya dikenal lezat. Setiap hari, orang-orang dari desa sekitar bahkan rela berjalan jauh untuk mencicipi makanan dari warung tersebut. Namun, di balik senyuman ramah Pak Surya, ada rahasia gelap yang tak diketahui oleh siapapun, sebuah rahasia yang melibatkan perjanjian dengan kekuatan gaib. Sebelum warungnya sukses, kehidupan Pak Surya jauh dari kata sejahtera. Ia adalah seorang pria yang bekerja keras, namun usaha yang ia jalankan selalu gagal. Warungnya sering sepi pengunjung, dan ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya, Bu Ratna, selalu mendukungnya meskipun kehidupan mereka sulit. Namun, Pak Surya merasa malu karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, terutama untuk anak laki-lakinya, Andi, yang masih remaja. Pada suatu malam yang dingin, setelah seharian warungnya sepi tanpa satupun pengunjung, Pak Surya duduk sendirian di depan warungnya. Ia memandangi hutan yang gelap di seberang jalan, berpikir tentang nasibnya yang malang. Dalam keputusasaan, ia mulai meratapi hidupnya dan mengutuk keberuntungan buruk yang selalu menghantuinya. Di tengah keheningan malam itu, seorang pria tua dengan pakaian kumal tiba-tiba muncul dari arah hutan. Pria tua itu, yang kemudian diketahui bernama Mbah Joko, mendekati Pak Surya dan mulai berbicara dengan suara rendah dan serak. Mbah Joko mengatakan bahwa ia bisa membantu Pak Surya mengubah nasibnya, namun dengan syarat yang berat. Mbah Joko adalah seorang dukun sakti yang dikenal memiliki kemampuan untuk melakukan ritual pesugihan, sebuah praktik kuno yang melibatkan perjanjian dengan kekuatan gaib untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan instan. Pak Surya, yang pada awalnya ragu, akhirnya tergoda oleh tawaran tersebut. Mbah Joko memperingatkan bahwa ritual ini tidak bisa dibatalkan, dan ada harga yang sangat tinggi yang harus dibayar, namun Pak Surya yang putus asa mengabaikan peringatan tersebut. Ritual pesugihan itu harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini penuh dengan kekuatan mistis. Mbah Joko memberikan instruksi yang sangat detail tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Darah ayam hitam, kembang 7 rupa, dan sebuah jimat yang harus ditanam di bawah pohon besar di depan warung. Ia juga harus mengucapkan mantra-mantra khusus selama ritual berlangsung. Pada malam yang ditentukan, Pak Surya dengan hati berdebar-debar melakukan ritual tersebut. Ia menyembelih ayam hitam di bawah sinar bulan yang redup, meneteskan darahnya ke tanah, dan menanam jimat yang diberikan oleh Mbah Joko. Ketika ia mulai mengucapkan mantra, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar bergemerisik, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Pak Surya merasa ketakutan, namun ia terus melanjutkan ritual hingga selesai. Setelah ritual itu, Mbah Joko memberitahu Pak Surya bahwa mulai keesokan harinya, ia akan melihat perubahan besar dalam hidupnya. Namun,
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kali usahanya mulai berkembang, tumbal harus diberikan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut. Tumbal itu harus berupa sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Surya. Pagi berikutnya, seperti yang dijanjikan, warung Pak Surya tiba-tiba mulai ramai dikunjungi pelanggan. Orang-orang datang dari berbagai desa, bahkan dari tempat yang jauh, hanya untuk mencicipi masakan Pak Surya. Setiap harinya, warung itu dipenuhi pengunjung, dan penghasilan Pak Surya meningkat pesat. Ia pun mulai bisa membeli barang-barang mewah untuk keluarganya, dan kehidupan mereka berubah drastis. Namun, kesuksesan yang mendadak ini mulai menarik perhatian orang-orang di desa. Beberapa dari mereka mulai curiga dan bertanya-tanya bagaimana warung Pak Surya bisa begitu sukses dalam waktu yang singkat. Ada yang mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan Pak Surya menggunakan ilmu hitam untuk mendatangkan keberhasilan tersebut. Di tengah kesuksesannya, Pak Surya merasa senang namun juga gelisah. Setiap malam, ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok bayangan hitam yang berlarian di sekitar warungnya, dan suara-suara tangisan anak kecil yang menyayat hati. Pak Surya terbangun dalam keadaan berkeringat dan takut, namun ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi tersebut dan terus menjalankan usahanya. Beberapa bulan setelah warungnya sukses, Mbah Joko kembali menemui Pak Surya. Kali ini, wajahnya tampak lebih menakutkan dan suaranya lebih dingin. Mbah Joko mengingatkan Pak Surya tentang perjanjian yang telah mereka buat dan meminta tumbal yang telah dijanjikan. Pak Surya merasa terkejut dan ketakutan, karena ia tidak pernah berpikir bahwa Mbah Joko akan benar-benar datang untuk menagih tumbal tersebut. Mbah Joko memberitahu Pak Surya bahwa tumbal yang diminta adalah nyawa seseorang yang sangat berharga bagi Pak Surya, anak laki-lakinya, Andi. Pak Surya tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan nyawa anaknya sendiri demi kekayaan dan kesuksesan yang telah ia peroleh. Namun, Mbah Joko memperingatkan bahwa jika tumbal tidak diberikan, seluruh keluarga Pak Surya akan terkena kutukan yang mengerikan. Pak Surya merasa sangat tertekan. Ia mulai mencari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Mbah Joko mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kutukan adalah dengan menyerahkan tumbal tepat pada waktunya. Dalam keputusasaan, Pak Surya memutuskan untuk menyembunyikan Andi dari Mbah Joko. Ia mengirim Andi ke rumah saudaranya di desa lain dengan harapan bahwa Mbah Joko tidak akan bisa menemukannya. Namun, kutukan yang dijanjikan mulai menghantui Pak Surya dan keluarganya. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan hitam mulai muncul di sekitar warung, dan Pak Surya semakin sering mengalami mimpi buruk. Ketika waktu tumbal semakin dekat, kutukan mulai menunjukkan kekuatannya. Andi, yang sebelumnya sehat, tiba-tiba jatuh sakit parah. Dokter desa tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya, dan kondisinya semakin memburuk setiap hari. Pak Surya merasa sangat bersalah dan takut, karena ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mbah Joko kembali muncul dalam mimpinya, menuntut agar Pak Surya menyerahkan Andi sebagai tumbal. Namun, Pak Surya tidak bisa melakukannya. Ia mencintai anaknya dan tidak bisa membiarkan Andi mati demi kekayaannya. Pak
Pak Surya mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan Andi, termasuk mencari bantuan dari dukun lain, namun semua usahanya sia-sia. Ketika Andi akhirnya meninggal dalam penderitaan, Pak Surya merasa hancur. Ia telah kehilangan anaknya, dan warung yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Meskipun warungnya masih ramai, Pak Surya tidak lagi merasa bangga atau senang. Setiap hari, ia hanya menjalani hidupnya dengan rasa bersalah dan penyesalan. Setelah kematian Andi, kehidupan Pak Surya berubah total. Ia menjadi lebih tertutup dan jarang berbicara dengan pelanggan atau tetangganya. Istrinya, Bu Ratna, juga merasa sangat terpukul oleh kematian Andi, dan hubungan mereka menjadi renggang. Pak Surya sering terlihat termenung sendirian di warungnya, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Orang-orang di desa mulai berbicara tentang Pak Surya dan kejadian-kejadian aneh di warungnya. Mereka bercerita bahwa setiap malam, setelah warung tutup, sering terdengar suara tangisan dan jeritan dari dalam. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak di dalam warung, meskipun tak ada siapapun di sana. Bu Ratna, yang tak tahan lagi dengan kesedihan dan ketakutan yang menyelimutinya, akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Pak Surya. Ia kembali ke rumah orang tuanya di desa lain, meninggalkan suaminya sendirian di warung yang kini dianggap angker oleh warga sekitar. Setelah kepergian Bu Ratna, Pak Surya semakin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalannya. Setiap hari, ia hanya menjalankan rutinitasnya dengan wajah kosong, tanpa semangat hidup. Semakin lama, suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Orang-orang yang masih nekat makan di warung Pak Surya mulai merasakan hal-hal yang tak masuk akal. Ada yang mengaku melihat sosok anak kecil dengan wajah pucat duduk di salah satu meja. Namun ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang. Ada pula yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul, meskipun siang hari sangat terik. Suatu hari, seorang dukun muda yang penasaran dengan cerita-cerita tentang warung Pak Surya, memutuskan untuk datang dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dukun muda ini, yang dikenal dengan nama Ki Bayu, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang gentayangan. Dengan membawa peralatan ritualnya, ia datang ke warung Pak Surya dan meminta izin untuk melakukan penyelidikan. Pak Surya, yang sudah sangat putus asa, mengizinkan Ki Bayu untuk melakukan ritual di warungnya. Ia berharap dukun muda itu bisa mengusir kutukan dan menghentikan gangguan-gangguan yang terus menghantui warungnya. Pada malam hari, Ki Bayu memulai ritualnya dengan menyalakan dupa dan menaburkan kembang 7 rupa di sekeliling warung. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno dan memanggil arwah-arwah yang mungkin bersemayam di tempat itu. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk tulang terasa memenuhi ruangan. Lampu-lampu di warung berkedip-kedip, dan suara tangisan anak kecil terdengar semakin jelas. Ki Bayu menutup matanya, berkonsentrasi penuh, dan mulai berbicara dengan arwah yang hadir. Ia melihat sosok Andi, anak Pak Surya, dengan wajah penuh kesedihan. Andi menceritakan bagaimana ia menjadi korban dari perjanjian yang dibuat ayahnya dengan Mbah Joko. Arwah Andi meminta keadilan atas kematiannya yang tidak wajar. Ia merasa marah dan sedih karena ayahnya telah mengorbankannya demi kekayaan. Namun, Andi juga masih mencintai ayahnya dan ingin membantu Pak Surya melepaskan diri dari kutukan yang menghantui mereka. Ki Bayu mengulangi pesan Andi kepada Pak Surya,
yang mendengarkan dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia merasa sangat bersalah dan berjanji kepada arwah Andi bahwa ia akan menebus kesalahannya. Ki Bayu kemudian memanggil arwah Mbah Joko, yang kini terlihat sebagai sosok mengerikan dengan wajah menyeramkan. Arwah Mbah Joko menuntut agar Pak Surya menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir untuk menyelesaikan perjanjian mereka. Pak Surya, yang sudah tak lagi peduli pada hidupnya, setuju dengan syarat bahwa arwah Andi akan dibiarkan pergi dengan damai dan warungnya tidak lagi dihantui. Setelah perjanjian baru dibuat, Ki Bayu melakukan ritual terakhir. Ia menanam kembali jimat yang sebelumnya digunakan Pak Surya dalam ritual pesugihan, kali ini dengan mantra-mantra pembersihan. Warung itu berguncang hebat, seolah-olah bumi di bawahnya bergerak, dan suara jeritan keras terdengar dari dalam tanah. Pak Surya, yang berlutut di tengah warung, merasa tubuhnya semakin berat dan akhirnya pingsan. Ketika Pak Surya terbangun, ia mendapati dirinya sendirian di warung yang sunyi. Hawa dingin yang menakutkan telah hilang, dan suasana di warung kembali tenang. Namun, Pak Surya merasa tubuhnya lemah, seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang. Ki Bayu yang berdiri di sudut ruangan mengangguk kepadanya, menandakan bahwa ritual telah berhasil. Arwah Andi telah pergi dengan damai, dan kutukan Mbah Joko telah berakhir. Namun, harga yang harus dibayar oleh Pak Surya sangat besar. Ia kehilangan seluruh energinya, dan kesehatannya terus menurun setelah itu. Warung yang dulu ramai kini kembali sepi, dan orang-orang di desa mulai melupakan Pak Surya dan warungnya yang pernah terkenal. Pak Surya, yang kini hidup sendirian, menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh penyesalan, selalu mengenang kesalahan yang telah menghancurkan keluarganya. Kisah Pak Surya menjadi legenda di desa itu, sebuah cerita tentang keserakahan dan harga yang harus dibayar ketika seseorang bermain dengan kekuatan gaib. Warung yang dulu terkenal itu akhirnya ditutup dan dibiarkan kosong, menjadi bangunan yang ditumbuhi rumput liar. Orang-orang di desa selalu menghindari tempat itu, terutama pada malam hari, karena mereka percaya bahwa arwah Pak Surya masih berkeliaran di sana, menunggu hari penghakiman terakhir. Hingga kini, warung di tepi desa itu menjadi simbol dari kutukan yang lahir dari pesugihan. Para penduduk desa sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak tergoda oleh kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar, karena di balik setiap perjanjian dengan kekuatan gelap, selalu ada harga yang harus dibayar, harga yang sering kali lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan.